Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran biologi. Kali ini kita masuk di semester 2. Untuk bab 1, kita akan mempelajari tentang hereditas pada manusia. Sebelum ke materi, nah ini untuk gambaran yang akan kita pelajari. Apa itu hereditas? Hereditas itu sifat yang diturunkan. Nah, untuk sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya itu antara lain meliputi yang pertama itu sifat fisik, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga kelainan atau penyakit, yang keempat golongan darah. Nah, untuk kelainan atau penyakit nanti bisa melalui gonosom, bisa melalui autosom. Nah, nanti kita pelajari lebih jauh apa itu gonosom, apa itu autosom. Kemudian itu ada istilah gen resesif, ada itu istilah gen dominan. Nanti kita bahas. Kemudian untuk golongan darah, di sini ada 3. Yaitu yang pertama menurut sistem AB0. Nah, ini bukan O ya, tapi ini 0. Kenapa 0? Karena pada golongan darah 0 itu tidak mempunyai aglutinogen. Kemudian ini ada sistem MN. Yang ketiga itu sistem resus. Apa itu hereditas? Hereditas adalah suatu proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Nah, sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya yang pertama yaitu sifat fisik. Sifat fisik itu sifat yang kelihatan dari luar. Contohnya yang pertama berupa bentuk rambut. Di sini ada istilah dominan, ada istilah resesif. Mengingat kembali pada materi sebelumnya pewarisan sifat, untuk dominan itu yang menang dalam persilangan. Dia akan mengalahkan sifat resesif. Contohnya, keriting, ini dominan terhadap lurus. Kemudian, untuk warna rambut, coklat tua dominan terhadap warna lain. Selain itu juga, yang sifatnya dominan antara lain ada botak, kemudian sipit, mata sipit, bola mata coklat, dan seterusnya. Ini ya, ini sifatnya dominan. Sedangkan yang ini sifatnya resesif. Resesif itu yang kalah dalam persilangan. Nah, kemudian sifat yang diturunkan yang kedua itu berupa jenis kelamin. Nah, untuk penentuan penurunan sifatnya, nah kita ingat pada ibu itu ada kromosom XX. Pada ayah itu kromosomnya XY. Dalam persilangan XX nanti di sini akan membentuk gametnya berupa gamet X, sedangkan yang ayah itu karena ada 2 macam, di sini gametnya berupa X dan Y. Nah, untuk gamet ketika X nanti ketemu dengan Y ini akan menghasilkan anak laki-laki. Sedangkan X kalau ketemu dengan X itu akan menghasilkan anak perempuan. Persentase anak laki-laki dan anak perempuan itu sama-sama 50%. Udah? Kemudian, nah, kita masuk ke yang ketiga. Hereditas pada manusia yang ketiga yaitu kelainan atau penyakit menurun. Nah, untuk penyakit menurun ini disebabkan karena adanya kromosom. Kita ingat materi di kelas 11, apa itu kromosom? Nah, kromosom substansi penurunan sifat yang ada di dalam inti sel. Nah, ketika menurunkan sifat, itu bisa melalui kromosom seks atau gonosom, bisa melalui kromosom tubuh atau autosom. Nah, kromosom seks atau gonosom itu kromosom yang ada di sel gamet. Ya, yang ada di sperma atau ovum. Sedangkan untuk kromosom tubuh itu selain yang di sperma atau ovum, selain di kromosom kelamin. Nah, sekarang untuk yang menempel di kromosom kelamin atau gonosom, nah, pada kromosom kelamin itu ada 2 unsur, yaitu ada unsur X dan ada unsur Y. Nah, kalau nempelnya di unsur X atau cacat menurun yang terpaut pada kromosom X itu antara lain
penyakitnya atau cacatnya itu yang pertama hemofili, yang kedua buta warna. Sedangkan yang terpaut pada kromosom Y itu antara lain hipertrikosis dan webetosis. Sekarang yang pertama untuk hemofili. Apa itu hemofili? Hemofili yaitu penyakit yang menyebabkan darah tidak dapat membeku apabila terjadi luka. Di sini, hemofili itu disebabkan oleh gen resesif yang terpaut pada kromosom X. Nah, untuk genotip yang muncul, kita ingat, wanita itu kromosomnya XX. Laki-laki itu kromosomnya XY. Pada hemofili, dia terpaut atau nempel pada kromosom X. Sehingga kalau kita lihat di sini yang ada H-nya, ini ada H, ini ada H, itu melambangkan hemofili. Nah, ini hanya pada X. Sedangkan Y-nya tidak ada. Ya, kemudian di sini disebabkan oleh gen resesif yang terpaut atau yang nempel pada kromosom X. Jadi resesif itu yang dilambangkan dengan huruf kecil. Pada hemofili ini yang ada H kecilnya. H kecil itu menandakan dia menderita hemofili. Kalau di sini H besar itu normal. Karena untuk hemofili itu adanya pada gen resesif. Ya. Untuk pada wanita itu ada 3 kemungkinan. Kalau yang nempel H besar semua itu namanya normal atau homozigot dominan. Sedangkan kalau ada H besar dan H kecil itu namanya normal karier atau pembawa sifat atau heterozigot. Dikatakan hetero karena berbeda H besar dengan H kecil. Dikatakan karier karena dia dapat menurunkan anak hemofili. Ini walaupun dia normal, tapi anaknya bisa menderita hemofili karena ada unsur H kecil. Sedangkan kalau H kecil semua seperti ini dikatakan sebagai penderita hemofili. Ya, kalau pada wanita itu ada 3 kemungkinan, kalau pada laki-laki itu ada 2 kemungkinan. Nih, kalau hanya besar, XY itu laki-laki. Hanya besar itu laki-laki normal, hanya kecil itu laki-laki hemofili. Ya, sekarang kita masuk ke, yang kedua yaitu yang terpaut pada kromosom X sama. Di sini berupa gen resesif, itu buta warna. Contohnya pada buta warna. Nah, untuk yang buta warna hampir sama dengan hemofili. Di sini nempelnya hanya pada kromosom X nih, yang Y tidak ada. Kemudian gennya itu berupa gen resesif. Ya, ini dilambangkan dengan huruf kecil. Ya, kalau ada huruf kecilnya nempel, nah seperti ini dikatakan menderita. Ya, untuk genotipnya kalau ini X berarti tidak ada unsur yang nempel itu gen resesif, tidak ada huruf kecilnya, itu dikatakan normal. Sedangkan kalau ada CB kecil, nah di sini normalnya normal karier. Dia normal tapi dapat menurunkan anak buta warna. Bedanya kalau yang ini, nah dia sudah menderita buta warna. Oke. Kemudian pada laki-laki ini dibagi menjadi 2. Kalau tidak ada unsur CB kecil, ini laki-lakinya normal. Sedangkan kalau ada unsur CB kecil, itu laki-lakinya buta warna. Nah, sekarang ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, seorang laki-laki normal beristrikan wanita karier hemofili. Yang ditanyakan, tentukan prosentase anak yang normal dan hemofili. Nah, sekarang kita harus tahu dulu genotipnya.
seorang laki-laki normal. Nah, tadi pada laki-laki itu hanya 2 macam. Ada, kalau hemofili berarti H besar dan H kecil. Nah, untuk yang normal itu yang H besar. Nah, ini laki-laki itu XY, karena normal ini H besar. Terus istrinya wanita karir hemofili. Nah, karier itu sebenarnya dia normal tapi dapat menurunkan anak hemofili. Di sini dilambangkan dengan H besar, H kecil. Nah, sebelum mencari anaknya atau filialnya, kita cari gametnya dulu. Untuk yang ini, nah, ini gametnya X H besar dan Y. Untuk yang ini gametnya X H besar, X H kecil. Sehingga, nah, untuk keturunannya sama seperti pewarisan sifat sebelumnya. Dari gamet dan gamet digadok-gadok. Ini ketemu ini, X H besar, X H besar. Kemudian, yang ini ya, ini ketemu dengan ini, X H besar Y. Kemudian ini ketemu dengan ini, X H besar, X H kecil. Kemudian yang terakhir ini, X H kecil ketemu dengan Y, X H kecil Y. Sini yang H besar itu normal, untuk wanita, ini wanita normal. Kalau ini laki-laki normal. Kalau ini XX, berarti dia wanita. Wanita normal, tapi normalnya normal karier. Sedangkan yang ini, H kecil Y, ini hemofili, laki-laki hemofili. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan, presentase anak yang normal. Nah, kita lihat, ini normal, ini juga normal, ini juga normal. Ya, ini masuk normal juga. Cuma dia kalau melahirkan anak bisa menderita hemofili, tapi dianya normal. Kemudian ini hemofili, jadi yang normal nanti ada 75%, hemofilinya ada 25%. Ya, itu contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, seorang laki-laki penderita buta warna itu tadi CB kecil, beristrikan wanita normal tetapi membawa sifat buta warna atau karier. Yang ditanyakan, tentukan prosentase anak yang normal berapa, kemudian normal karier berapa, dan buta warna berapa. Nah, sini kita lihat, laki-laki penderita buta warna, laki-laki itu XY. Ini XY karena buta warna berarti ada CB kecil. Kemudian istrinya itu normal karier. Nah, berarti normalnya tadi yang tidak ada CB kecil, kariernya itu ada CB kecil. Ini wanitanya. Kalau genotip parentalnya sudah ketemu, nah untuk mencari gamet itu gampang, mudah. Sama seperti cara sebelumnya. Ini gametnya X, CB kecil, Y. Yang ini X, CB kecil. Gamet ketemu gamet nanti akan menghasilkan anak atau filial. Ya, nanti ini gametnya ini 2, di sini 2, digadok anaknya nanti menjadi 4. Dari 4 ini kita lihat, ini wanita buta warna. Yang ini wanita normal karier. Yang ini laki-laki normal. Yang ini laki-laki buta warna. Sehingga untuk yang normal, normalnya berarti ini yang laki-laki normal homozigot. Kalau di sini diminta hanya normal saja, berarti karena ada kariernya, berarti yang karier ini disendirikan. Normal kariernya 25%, normal homozigotnya 25%, yang buta warnanya 50%. Ya, nanti kita lanjutkan ke diskusi kalau yang belum jelas. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.